105,5 Radio Surakarta FM, beda dari yang biasa. Dilanjutkan soal kita hari ini masih dalam program Sifat Gita, motivasi, manfaat dan gita. Dan sebagaimana yang Abdillah janjikan tadi, bahwa hari ini kita bukan hanya dengarkan gita-gita saja, tapi ada sesuatu hal yang insya Allah lebih bermanfaat. Ibarat kata sebuah pantun ini ya, jika ingin kaya mestilah hemat, bukan dengan memakai jimat. Iya, hanya ada di hari Jumat, bincang sehat penuh manfaat. Sudah bersama kita Dr. Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Waktu kita tinggal setengah jam ke depan, Dokter. Mudah-mudahan ini menjadi semakin mengobati rasa keingintahuan masyarakat atau pendengar kita yang dari tadi barangkali udah nunggu-nunggu dokter nih ya, untuk memberikan sesuatu gitu ya. Sesuatu dalam tanda kutip yang banyak sekali artinya. Baik dokter, hari ini saudaraku pendengar ya, hari ini kita akan mungkin melanjutkan dikit apa yang kita obrolkan Jumat kemarin dan kemarinnya lagi, yaitu tentang GERD. Apa itu GERD? Ya, ini bahasa ini ya, bahasa kesehatan gitu, yang lazimnya kita ini sering diartikan dengan sakit mah gitu ya dokter. Ya, benar. Bisa ya, jadi. Bisa jadi. Dan alhamdulillah ya, ini kerjasama yang baik sekali antara 105,5 Radio Surakarta FM dengan Apotik Lazuardi ya. Apotik Lazuardi yang ada di Dusun Kebun Dalam, tepatnya di depan SD Negeri 1 Maduretno ya, menjadi solusi Anda yang membutuhkan obat-obatan ataupun suplemen-suplemen buat kesehatan kita ya. Silakan datang saja ke Apotik Lazuardi di Dusun Kebun Dalam depan SDN 1 Maduretno, yang dekat juga dengan tempat prakteknya Dr. Fatin, atau menyatu gitu ya dokter. Baik, saudaraku, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0812-2991-1055 untuk bertanya tentang apa saja yang berkaitan dengan kesehatan ataupun materi yang akan kita bahas di hari ini. Mohon bisa dicatat ya, ini termasuk baru soalnya nomornya 0812-2991-1055. Sekarang kita akan dengarkan dulu Dr. Fatin buat menyampaikan ini ya, menyampaikan mukadimahnya tentang apa itu GERD. Silakan dokter. Iya, terima kasih atas kesempatannya Mas Abdillah. Semoga Bapak Ibu semua pendengar di Radio Suara Kesuma, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini mungkin kita akan bahas sedikit mengenai sakit mah. Iya. Ya, mungkin sakit mah ini juga secara kan bahasa Indonesia ya. Ini perlu didefinisi atau dirinci lebih lanjut sakit mahnya seperti apa. Karena dalam ilmu kesehatan keluhan di nyeri pada ulu hati atau kantong hati ya. Keluhan nyeri ulu hati itu orang awam biasanya bilang sakit mah, padahal secara medis nggak cuma sakit mah kalau yang sakitnya di ulu hati. Bisa sakitnya itu gastritis atau peradangan pada lambung, atau juga GERD tadi yang udah dibahas ya. Mungkin kita akan lebih spesifiknya bahas antara perbedaan di antara keduanya, GERD versus gastritis. Nah, kalau ini kita perlu bedain juga antara lambung bahasa Indonesia dan lambung bahasa Jawa. Karena di bahasa Jawa lambung artinya punggung ya. Ya, di bawah punggung. Bawah punggung. Ya, kalau ini yang saya bahas bukan lambung yang artinya punggung, tapi lambung yang adanya di perut bagian atas atau kantong hati kalau di sini bilangnya ya. Ulu hati. Nah, nyeri pada ulu hati ini sering sekali, banyak banget ini yang mengalami sakit ini. Sebenarnya apa sih? Jadi kita bahas satu persatu ya. Kalau yang pertama yang paling sering sebenarnya gastritis dulu Mas, baru GERD ya. Kalau gastritis itu biasanya ada peradangan di lapisan lambung. Jadi kalau kita makan kan dikunyah nih, masuk mulut, ditelan, tenggorokan. Nah, dari tenggorokan itu kan
esofagus ya, masuk ke esofagus ada semacam pipa yang panjang yang melewati dada, lalu dia langsung keluar di ulu hati. Nah, itu akan masuk ke dalam suatu organ yang bentuknya bulat rada lonjong belok sedikit ya. Itu namanya lambung organnya. Nah, di lambung ini fungsinya untuk dia yang pertama kali menghancurkan makanan yang dari luar ya. Nggak pertama kali sih, kedua, karena yang pertama itu dari mulut dulu. Di mulut kan sudah dihancurkan oleh gigi dan enzim yang ada di mulut. Kemudian dia masuk ke lambung. Nah, lambung ini tinggi dengan kandungan HCl atau asam klorida. Jadi dia tuh asam. Nah, asam ini fungsinya untuk menghancurkan makanan, untuk membunuh kuman-kuman ya, karena semua yang dimakan pasti ada kuman ya. Jadi kumannya itu dibunuh di lambung. Nah, ketika asam lambungnya tinggi, itu bisa menyebabkan berbagai macam keadaan. Yang paling sering adalah gastritis atau sakit mah ya. Jadi kondisi di mana si asam lambung tadi itu bukannya menghancurkan makanan saja, tapi dia mulai perlahan-lahan mengikis lapisan dari lambung itu sendiri. Bayangin kalau kulit kita kegores atau lecet sedikit pasti perih ya. Sama di lambung juga, kalau dia kegores sedikit dari asam lambungnya itu pasti lama-kelamaan akan perih, sakit. Nah, itu biasanya kondisinya terjadi pada orang-orang yang sering terlambat makannya, atau makannya nggak teratur, atau juga sering makan pedas-pedas ya. Pedas itu sifatnya juga merusak epitel, jadi bikin jadi sakit mah gitu. Dan juga faktor dari stres juga bisa. Nah, ini biasanya keluhannya memang paling sering nyeri di ulu hati. Dan kalau ditekan ulu hatinya pasti sakit atau mual. Jadi ada rasa mual juga. Nah, gimana dengan GERD? GERD itu sebenarnya bukan karena radang lapisan lambungnya, tapi karena katupnya. Nah, kan tadi saya cerita tuh dari esofagus ya, di dada itu kan ada semacam pipa yang ngalirin makanan tuh dari mulut ke lambung. Nah, di antara pipa dan masuk ke lambung itu ada katupnya ternyata yang menahan supaya asam lambung itu nggak naik ke dada dan ke mulut gitu. Nah, orang dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease ya, singkatannya GERD, itu katupnya yang menahan si asam lambung yang ada di lambung supaya nggak naik, itu katupnya kendur atau lemah. Nah, kondisi ini menyebabkan asam lambung yang harusnya adanya di lambung aja nih, ngancurin makanan di lambung, dia jadi naik ke dada, ke esofagus. Nah, ketika di dada akan muncul perasaan heartburn atau panas di dada. Jadi bisa jadi mual juga, nyeri ulu hati juga bisa, nyeri ulu hati, mual, heartburn ditambah mual yang kerasa asam di lidah atau pahit ya. Jadi asam lambungnya naik sampai ke pangkal lidah, pasti rasanya nggak enak, asam atau pahit, jadi mual. Nah, itu perbedaan penyakitnya cukup berbeda dan perlakuannya juga berbeda, tapi sama-sama itu harus diperbaiki dengan pola makan yang baik. Pola makan yang baik itu gimana untuk penderita GERD dan gastritis? Sama-sama makannya harus teratur. Jadi makan itu sehari berapa kali kira-kira? Iya, 3 kali. 3 kali. Jadi makan itu 3 kali ya, minimal makan besar ya. Makan besar itu 3 kali. Kemudian ada cemilannya. Jadi ada snack di antara 2 makan. Nah, orang-orang dengan GERD atau gastritis, dia itu perutnya cenderung nggak boleh kosong. Jadi makanannya harus diisi, tapi sedikit-sedikit gitu. Jangan nggak lama nggak makan, jarak makannya terlalu lama, udah gitu sekali makan 2 piring. Nah, itu sangat-sangat membebani kerja lambung. Padahal kalau mau meringankan bebannya dengan makannya sedikit-sedikit tapi sering kayak gitu. Dan makanan-makanannya juga ada yang perlu dihindari, seperti makanan yang pedas-pedas, makanan yang asam atau kecut, atau juga ada beberapa makanan yang bisa bikin produksi gas tinggi ya. Kalau orang dengan GERD itu biasanya sensitif banget dengan gas. Kalau misalnya makan makanan yang gas, yang bisa memicu gas,
itu mudah sekali sendawa karena tadi katupnya nggak rapet itu tadi. Jadi itu yang perlu disimak dan dipahami oleh Bapak Ibu semua bahwa GERD dan gastritis itu beda. Keluhan di nyeri ulu hati itu nggak cuma satu penyakit tapi macam-macam. Nah kalau tadi gastritis mungkin hanya radang, nanti dia kalau pola makan yang nggak baik lama-lama itu lukanya tambah dalam jadi ulkus peptikum, ulkus gaster ya, lambungnya jadi ulkus, lukanya tambah dalam. Kalau pola makannya masih nggak baik, makannya kopi terus, minumnya kopi terus sama makannya sambal terus, makannya telat, wah itu asam lambungnya tinggi bergejolak, lama-lama bisa bolong itu lambungnya ya. Jangan sampai bolong. Kalau udah bolong itu operasi, harus langsung dioperasi darurat dan operasinya besar ya, karena harus membersihkan seluruh yang ada di dalam perut gitu. Jadi selagi bisa mencegah, monggo silahkan diperbaiki pola makannya, pola makan yang sehat, ditambah psikisnya juga harus sehat. Kalau sering stres tentunya akan memicu asam lambung yang tinggi. Mungkin itu saja singkat ya mengenai perbedaan mengenai GERD dan gastritis. Mungkin selebihnya bisa kita bahas di tanya jawab. Nah demikian sudah kemudian, meskipun sekelebat tadi sudah disampaikan tentang apa itu yang terkait dengan ini ya, organ dalam kita yang sering orang menyimpulkan sendiri ini perut sakit, mah dan lain sebagainya. Ternyata ada GERD, ada gastritis yang masing-masing punya spesifikasi yang berbeda-beda ya. Tadi dibahas detail juga tentang gastritis itu kayak gimana, kemudian GERD itu kayak gimana dan penanganannya seperti apa. Tapi ada satu kesimpulan bahwa keduanya itu ada di dalam organ dalam kita, terutama di perut kita, dan itu ada kaitannya dengan apa yang kita konsumsi. Halal dan thayyib itu kuncinya ya dok ya. Betul. Halal dan thayyib juga waktunya, timingnya juga harus kita perhatikan, teratur gitu ya. Kalau sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore ya, maka di antara itu pagi dan siang atau siang dan sore itu kalau Anda sudah terlanjur kena dengan ini ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam organ dalam kita, maka perlu untuk kemudian jangan sampai kosong. Baik, saudaraku, Anda yang mau bertanya silakan bisa masuk ya, langsung saja Anda tanyakan. Dokter, sudah ada yang masuk ya pertanyaan dari Bapak Firdaus di Kalikajar, meskipun tadi sedikit sudah terjawab juga sama dokter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, makanan apa yang perlu dihindari bila terjadi gejala penyakit mak dokter? Demikian mohon penjelasannya dari Bapak Firdaus di Kalikajar. Iya, terima kasih Bapak Firdaus di Kalikajar pertanyaannya. Jadi makanannya tadi sudah saya sebutkan ya. Yang pertama, pedas-pedas itu tentunya nggak boleh. Pedas-pedas itu ada kandungan capsaicin, itu kandungan dari cabai ya. Itu coba kita kalau tangannya luka terus megang cabai, sakit nggak lukanya? Iya, sama, pedih ya, sama. Lambung juga kalau misalnya udah ada lukanya dimasukin sambal cabai itu pasti dia akan tambah sakit. Terus yang kedua, yang mengandung asam-asaman ya. Kalau dari secara medis itu memang sebenarnya belum dianjurkan misalnya makan dan minum yang asamnya terlalu tinggi, misalnya jeruk lemon ya, jeruk nipis maksudnya, yang asamnya terlalu tinggi. Terus juga makanan-makanan yang minuman seperti kopi. Kopi itu juga nggak baik untuk lambung karena dia bisa, sifatnya sama ya, dia bisa meningkatkan asam lambung. Terus juga sayur-sayuran yang mungkin banyak gas, misalnya kol atau makanan-makanan yang memicu gas, misalnya durian kayak gitu. Jadi makanan-makanan yang memang mengiritasi lambung, menyebabkan lambungnya tambah sakit, nyeri ulu hati, ya sebaiknya dihindari. Di samping dengan
mendatangi tenaga medis untuk mendapatkan pengobatan gitu. Mungkin pertolongan pertamanya kalau lagi sakit ini bisa minum antasida dulu. Antasida itu ada berbagai macam merek ya, itu yang tablet dikunyah itu namanya antasida. Itu biasanya untuk menurunkan sesaat, tapi kalau memang pakai itu nggak sembuh ya sebaiknya datang ke fasilitas kesehatan untuk diobati sakit mahnya. Kalau memang hanya ringan, itu biasanya sembuh dengan obat-obatan biasa. Tapi tentunya kalau tidak diimbangi dengan pola makan dan pola hidup yang sehat, nanti mahnya akan sulit. Biasanya makanya sakit mah ini seringnya kadang-kadang pada pelajar juga ya. Siswa banyak yang stres, makannya nggak dijaga, nah kayak gitu. Kalau untuk makanan kurang lebihnya itu aja sih, nggak macem-macem. Yang penting kita jaga makannya yang dimakan dan jaga polanya, pola jamnya, waktu makannya begitu. Bapak Firdaus, semoga Anda tadi sudah menyimak dengan baik jawaban dari Dokter Fatin ya tentang apa yang mesti diperhatikan makanan-makanan itu. Ada yang masuk via phone, coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sepertinya Mbak Putri di Kebumen ini. Iya, Mas Abdillah. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Putri. Jangan bosen ya sama Mbak Putri. Enggak bosen ya. Dokter, ini mau nanya. Ya, silakan. Dulu waktu masih muda itu kalau makan bakwan atau tempe mendoan itu pakai jigitan nggak apa-apa. Tapi sekarang di usia tua itu udah nggak bisa, dokter. Kalau pingin banget makan pedes gitu, sambal bekas itu tiri dokter tahu kan itu bekas ya, kan cuma sedikit. Terasa pedes sedikit aja udah berulang kali ke kamar mandi gitu, dokter. Apakah memang kalau umur sudah setua Mbak Putri ini memang terjadi kepada semua orang apa cuma Mbak Putri doang ya, dokter ya? Atas jawaban dokter nanti Mbak Putri usianya saya terima berapa? dengan senang hati. Usianya berapa Mbak Putri? Halo? Dalam? Yuswanipun pinten? Yuswo. Yuswo, faktor umur berarti ya Mas Enggak, Abdillah sekarang umurnya berapa? 61. Ya belum tua lah, masih muda itu. Ya udahlah, dulu waktu masih mau sikitan itu di bawah 30 Mas Abdillah. 61 kalau dibalik kan 16. Iya, makanya kan sering kali kalau Mas Abdillah lagi siaran nggak live lagi sakit perut gitu. Yang Mbak Putri tanyakan ke dokter, apa emang itu faktor atau memang udah perutnya yang udah nggak mau gitu, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok. Tadi maksudnya kalau makan bakwan pakai cabe ya? Iya, misalnya bawang, gorengan gitu kan pakai cabe rawit gitu ya? Kurang marem gitu ya kalau nggak pakai cabe. Nah ini pakai cabe dikit aja, sisa sambel gitu, misalnya di piring ada sisa didulit gitu, cuma dikit aja bikin mules mungkin gitu Pak Dokter. Iya, jadi tadi sudah sempat saya jelaskan Mbah ya. Kalau cabai itu kan punya capsaicin tadi ya, dia itu bisa menyebabkan inflamasi peradangan, makanya kalau di lidah itu timbulnya sensasi rasa pedas. Itu sebenarnya bukan karena ada rasa pedas, tapi pedas itu wujud dari peradangan. Jadi sebenarnya lidahnya itu meradang, jadinya keluar rasa pedas. Gitu. Memang pada sebagian orang itu enak ya, meningkatkan nafsu makan mungkin. Tapi pada beberapa orang yang sensitif, tentunya dengan kandungan ini akan memicu peradangan yang banyak gitu. Misalnya nih, kalau misalnya dia nggak begitu sensitif, mungkin hanya peradangannya di lidah aja, rada pedes aja. Tapi pada orang yang lebih sensitif, peradangannya sampai ke lambung. Jadi lambungnya tadi ya, nyeri ulu hati, muntah-muntah. Tapi kalau di lambung dia nggak selesai nih, capsaicinnya masih ada, nanti dia bisa menyebabkan lagi peradangan di ususnya, di saluran usus halus, usus besar, yang menyebabkan hipermotilitas atau geraknya jadi cepet nih, salurannya yang harusnya dicernanya 8 jam, jadi 2 jam nih bisa langsung keluar
kayak gitu. Jadi yang bikin jadinya mulus-mulus ya Mbah Putri. Nah itu berarti karena memang ada kandungannya di cabai yang bisa bikin ususnya jadi cepet geraknya ya. Jadi ada peradangan juga di situ. Nah ini biasanya sebenarnya pada orang yang sensitif. Kalau misalnya dia belum tua, usianya masih muda, tapi dia sensitif, ada juga yang makan cabai sedikit langsung mules-mules gitu. Jadi tergantungnya tiap orang kan punya sensitivitas masing-masing. Ya ketika dia lebih sensitif maka akan lebih mudah keluar efeknya kalau makan yang pedas. Ditambah memang kalau semakin tua tentunya kekebalan tubuhnya akan semakin menurun, semakin rentah ibaratnya. Jadi pun akan semakin sensitif dengan makanan-makanan yang banyak mengandung cabai gitu. Tapi ada juga orang tua yang nggak sesensitif Mbah Putri gitu. Ada juga yang masih dalam taraf normal lah kalau makan cabai. Tapi pun ada juga yang sama kayak Mbah Putri yang kalau makan cabai sedikit langsung mulus-mulus ke kamar mandi kayak gitu. Mbah Putri semoga bisa diterima jawabannya nggih. Iya. Jadi faktor usia bukan ya dokter ya, karena emang ada yang mungkin udah terbiasa dari mudanya kali gitu ya, suka pedas-pedas sehingga ke usia tua pun masih bisa menikmati kepedasan cabai itu ya, meskipun ternyata pedasnya cabai itu bukan karena itu pedas, tapi sebenarnya lidah kita yang dilukai gitu ya dokter. Iya. Atau gimana sih? Ya lidah kita dilukai jadi meradang gitu, jadi terasa pedasnya tuh gimana? Iya, karena saraf yang ada di lidah itu adanya cuma saraf asin, saraf pedas sama pahit. Gitu, sama asem ya. Tapi kalau pedas itu nggak ada saraf khususnya, semua sarafnya itu kayak dibuat radang, jadinya ada sensasi pedes gitu. Iya. Maka istilah pedas itu bukan hanya di lidah ya. Kalau misalnya pengen kurang pedas gitu, biar tambah pedas nih, ditarik rambutnya, tambah pedas nih. Kalau kurang pedas lagi dikata-katain yang bikin sakit hati, aduh pedas sekali gitu. Baik Mbak Putri ya, mudah-mudahan udah diikuti tadi jawaban Dokter Fatin ya. Kalau memang sudah seperti itu dikurangi Mbak Putri ya. Kalau perlu nggak usah dahar yang pedas-pedas ya dok ya. Nggak usah yang pedas-pedas, kalau makan pedas daripada mules. Iya betul. Lebih baik mengerem tentang apa yang kita inginkan ya. Baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini dari Purbalingga sekarang. Dokter, saya dulu kena tipes tahun 2012. Terus disarankan teman untuk makan jeruk nipis tiap pagi sebelum makan apa-apa. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kumat. Ini menurut medis bagaimana dok? Dari Bapak Abdullah di Purbalingga. Silakan dokter. Oh iya, terima kasih pertanyaan Bapak Abdullah. Ini riwayatnya sakit tipes ya, bukan sakit mah. Ini ditulisnya tipes dokter. Ya kalau tipes itu kan infeksi dari Salmonella typhosa ya, dia itu menyerangnya usus. Beda lagi nih penyakitnya, beda lagi sama yang kita bahas ya, gastritis sama GERD. Ya memang ada beberapa orang yang mempercayai hal itu ya. Kalau misalnya minum lemon atau jeruk nipis pagi-pagi itu ada yang bilang memperlancar atau bahkan menyembuhkan ya. Tapi kalau secara medis pengetahuan saya itu nggak ada dasar yang valid. Tapi kalau memang dia tidak punya sakit mah, kan memang tadi Pak Abdullah ya tidak menyebutkan sakit mah. Kalau memang dia tidak punya sakit mah sebenarnya sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia punya sakit mah berarti kan ada ketidakseimbangan asamnya, asam lambung. Kalau secara teori asam sama asam itu nggak bisa jadi basa gitu. Kalau asam ketemu basa baru dia bisa netral gitu ya kalau secara ilmiah. Kalau asam sitrat, asam askorbat, asam yang ada dari jeruk atau dari lemon itu kan asam sama seperti asam yang ada di lambung gitu. Asam dengan asam tentu dia tidak jadi netral ya. Tapi kalau asam dengan basa dia bisa netral, makanya obat mah salah satunya ada yang mengandung basa supaya dia netral. Kalau secara medis saya belum menemukan ya. Mungkin ada yang bisa
ada yang sudah melakukan penelitiannya, tapi saya belum menemukan itu bukti validnya. Yang jelas saya tetap tidak menganjurkan bagi yang punya sakit mah untuk mengkonsumsi makanan yang terlalu kecut gitu. Tapi kalau memang dia tidak merasakan sakit setelah makan yang kecut, mungkin berarti dia asam di lambungnya tidak terlalu tinggi sehingga tidak melukai dari lapisan kulit lambungnya. Begitu ya, mudah dipahami ya. Jadi sebenarnya indikatornya itu diri sendiri aja Pak. Kalau memang tidak sakit ketika mengkonsumsi itu ya sudah tidak apa-apa gitu. Tapi kalau memang dia sedang sakit mah atau sedang kumat sakit mahnya, sebaiknya jangan ditambah dengan jeruk lemon atau asam-asam yang tadi, karena secara medis tentunya dia akan meningkatkan sakitnya seperti itu. Ada ini enggak sih dokter, apa ya kaitannya antara tadi ya gastritis, GERD dengan MAC dan tipes, ini masih saudaraan enggak sih itu dengan tipesnya terutama? Iya, jadi kalau tipes itu kan penyakit infeksi, ya beda cerita. Kalau yang tadi kita bahas itu sebenarnya akibat pola makan. Tipes juga dari pola makan juga sih, tapi makanan yang mengandung bakteri itu gitu. Jadi kalau nggak kena bakteri salmonella itu nggak bakal kena tipes. Bakteri salmonella itu banyak di kotoran. Misalnya habis dari kamar mandi nggak cuci tangan, nah itu dia nanti bawa kuman. Atau dari kotoran binatang nih, misalnya makan telur, dari kulitnya nggak sengaja ini masuk ke nasi, masuk ke makanan kita, kena deh sakit tipes gitu. Makanya kadang-kadang berkaitan dengan cara masak yang tidak higienis, itu biasanya kaitannya kalau bikin sakit tipes. Tapi kalau sakit mah itu pengaruhnya dari makanannya apa, misalnya kayak tadi ya pedes-pedes atau makan yang nggak teratur, itu yang menyebabkan sakit mah gitu. Nah keluhannya bisa jadi mirip-mirip karena sama-sama sakit perut gitu. Kalau dia kena infeksi salmonella atau sakit tipes, dia juga biasanya sakit perut, ada gangguan pencernaan, BAB-nya tidak lancar atau malah nggak bisa BAB. Terus juga yang penting kalau ada infeksi tipes itu demam. Jadi keluhan utamanya pasti demam. Kalau dia kena infeksi tipes dia demam, apalagi tipesnya nggak, kalau awal-awal kan baru masuk nih di mulut pencernaan, nanti ketika dia di usus keserap ke darah, nah udah tambah akan menimbulkan gejala macam-macam. Salah satunya yang paling sering adalah demam, dan demamnya biasanya lama. Masyarakat itu kurang pas ya, meskipun kalau dihubung-hubungkan itu serasa terhubung juga, tapi sebenarnya nggak kayak gitu sebenarnya. Ternyata masing-masing punya spesifikasi. Tipes itu lebih banyak ke bakteri yang masuk ke dalam perut kita karena mungkin ya kita kurang bersih dalam mengkonsumsinya dan lain sebagainya. Baik, saudaraku pendengar di Wonosobo juga Anda dimanapun berada ya, Anda yang mau berkonsultasi dengan Dr. Fatin nih hari Jumat ya, konsultasinya gratis, silakan bisa gunakan nomor phone yang sudah disiapkan sama Dr. Fatin, yaitu di 0857 11 323 11 8. Anda bisa bertanya tentang kesehatan yang barangkali Anda keluhkan, saudara Anda, teman Anda, sahabat Anda, silakan ya. 0857 11 323 11 8. Silakan, nomor ini bisa Anda sebarkan ke saudara-saudara Anda ya. Dr. Fatin bisa dihubungi online hari Jumat, gratis kayak konsultasinya, atau Anda bisa datang juga ke tempat prakteknya di Dusun Kebun Dalem ya, di depan SDN 1 Maduretno ya. Silakan Anda bisa datang ketemu Dr. Fatin. Kalau lebih pas lagi Anda bisa janjian ya di 0857 11 323 11 8. Silakan bertanya apa saja tentang kesehatan Anda. Juga Apotik Lazuardi yang
yang menyediakan obat-obatan yang Anda butuhkan, juga suplemen-suplemen untuk kesehatan Anda. Apotik Lazuardi juga dekat dengan tempat prakteknya Dr. Fatin. Sama-sama di depan SDN 1 Madurno Dusun Kebon Dalem. Gitu ya, dokter. Hari ini barangkali kita akan sudahi acara ini, sudah menjelang setengah 12. Namun sebelumnya barangkali dokter ingin menambahkan, silakan dokter. Ya, untuk semua Bapak Ibu pendengar, karena ini hari Jumat ya, tadi sudah disebutkan saya membuka konsultasi kesehatan gratis. Boleh yang mau simpan nomor saya bisa dicatat 0857 11 323 11 8, khusus hari Jumat, gratis konsultasi dimanapun Anda berada. Dan kalau misalnya deket di sini di Kalikajar ya, bisa datang ke rumah saya juga gratis konsultasi. Ada di Kebon Dalem RT 1 RW 8 di depan SD 1 Madurno. Gitu, semoga semuanya selalu dalam sehat walafiat dan selalu bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain itu ya, kalau Anda mungkin ya ada yang kepo deh, Dokter Fatinnya sih kayak gimana sih ya? Bisa ya kalau Anda sakit ya, tapi syaratnya harus sakit dulu ketemu Dokter Fatin di Puskesmas Kalikajar 2 ya, dokter. Tempat ini ya, tempat dinasnya Dokter Fatin di Puskesmas Kalikajar 2 di Desa Kembaran, itu dekat ya perempatan ya, Pasar Kembaran ya. Nanti Anda bisa ketemu sama Dokter Fatin ya. Iya, atau ini Mas, kalau misalnya pengen tahu lebih jauh tentang saya ya, bisa follow Instagram saya ya di @Fauzia_Fatin, FAWZIAFATHIN @Fauzia_Fatin. Nah, di situ juga kadang suka saya live pas lagi live di radio. Jadi mungkin bisa tahu seperti apa saya, seperti itu. Cuma hari ini handphonenya ketinggalan saudara-saudara, jadi nggak bisa live ya. @Fauzia_Fatin ya, FAWZIAFATHIN gitu ya. Silakan Anda bisa follow di Instagramnya Dokter Fatin, ini rajin ya bermedsos juga. Silakan Anda bisa ikuti terus ya, supaya update tentang Dokter Fatin juga bisa Anda dapatkan. Dan saudaraku, sampai di sini. Terima kasih dokter hadirnya di studio. Sama-sama. Mudah-mudahan dokter pun tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa bersama-sama dengan pendengar 105,5, sehingga waktu yang digunakan khususnya di hari Jumat ini akan menjadi waktu yang lebih bermanfaat lagi. Info sehat kita terima sehingga insya Allah menjadi jalan kesehatan juga buat kita-kita. Sekali lagi terima kasih dokter, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudaraku, sampai di sini Abdillah temani Anda dari pukul 10 tadi. Banyak salahnya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari kawasan Kebayoran Wonosobo, Jawa Tengah, Abdillah undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.